Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah saat ini kita bertemu dengan sebagai narasumber kami Pak Rinjan Akhir Julima, seorang lead spesialis ya di downstream research di Pertamina. Spesialisnya bidang solvent ekstraksi, solvent dan special chemical formulation di ring base fluid formulasi yang dan implementasi di Pertamina ya. Yeah. Untuk sebelum kita lebih mengarah ke arah temanya, kita lebih jelas biodatanya dulu lah. Silakan Mas Rinjan, mulai dari kecil lah, SD di mana gitu sampai sekarang gitu. Baik, terima kasih Bu Yana Meliana atas kesempatannya bicara iptek ini di sesi ini. Baik Bu, kalau biografi saya sendiri ya Bu ya. Iya, biografi. Saya sendiri sebenarnya memang asli dan lahir dari Jakarta. Oh, lahir di Jakarta. Betul, saya lahir di tahun 85 di bulan Juli. Karena dengan Juli 85 itulah menjadi nama saya Akhir Julima. Jadi mungkin beberapa orang ada ingat yang terus tuh, diingat terus ya. Itu memang berkah nama dari orang tua. Kemudian saya SD, SMP dan SMA juga di Jakarta Timur. Saya terakhir di SMA 81 Jakarta Timur. Ya. SMA bagus nih. Saya 71 di Jakarta Timur, 71 di Jakarta Timur. Kemudian saya melanjutkan kuliah di Teknik Kimia S1 di Universitas Diponegoro Semarang. Oh, di Undip ya. Saya ngambil Teknik Kimia, itu masuk saya dari sejak 2003. Kemudian saya lulus di 2007. Itu terakhir waktu pada saat saya kuliah mengambil penelitiannya terkait dengan bioteknologi. Salah satunya tentang fermentasi dari biji kakao. Jadi waktu itu saya mengambil spesialis ke arah fermentasi. Lalu saya lulus kuliah, kemudian saya bekerja pertama kali di sebuah perusahaan glasur keramik, itu namanya adalah PT Toresit ya. Jadi saya menghandle lebih ke produk spesialis di sana Bu. Jadi udah geser arahnya ke industri keramik gitu. Selepas industri keramik sempat transit sedikit di PT KAO sebagai proses engineer. Lalu sejak 2009 diterima di Pertamina, kemudian 1 tahun pendidikan. Nah, salah satu tahun pendidikan itu penempatannya adalah di Research and Development R&D Pulau Gadung. Jadi di R&D itu saya sejak tahun 2009 akhir ya, sekitar bulan November, sejak OJT di sana November Desember sampai dengan akhirnya diangkat di Juli ya 2010, dan TMT Agustus itu 2020 bekerja di PT Pertamina Persero sebagai peneliti junior kala itu di produk proses and development. Jadi seperti itu. Kemudian di R&D tersebut pun pada tahun 2015 saya diberi kesempatan untuk tugas belajar melanjutkan S2 saya. S2-nya kemudian saya ambil di Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung. S2 di sana dengan topik ekstraksi. Nah, di situ mulai ekstraksi untuk pemisahan ekstrak hidrokarbon menghasilkan TDAE. Saya ngambil S2-nya di sana, dan kemudian di 2019 lalu mendapatkan tugas belajar lagi nih, lanjut lagi nih S3 Bu. Lanjut lagi saya lanjutkan di Teknik Kimia ITB. Dengan Teknik Kimia ITB dengan profesi spesialisasi yang sama juga bidangnya ekstraksi, tapi ekstraksinya memang harus ada kebaruannya. Jadi akhirnya saya tema ambilnya adalah ekstraksi supercritical. Jadi saat ini progresnya seperti itu ya. Dari sisi. Jadi sekarang kandidat dokter maksudnya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Moga-moga bisa lancar untuk menyelesaikannya. Ya. Seperti itu Bu. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke
tema podcast kita, yaitu Smooth Fluid produk drilling base fluid untuk kegiatan pemboran ya, yang merupakan sebuah contoh hierarki riset terapan dan keseimbangan inovasi produk baru dibandingkan dengan berimbang dengan teknikal produk yang ada existing ya, begitu ya. Betul. Sebelum ke sana kita cerita dulu smooth fluid itu apa sih? Ya betul. Mungkin sebagian orang, bukan sebagian orang, hampir kebanyakan orang kayaknya tidak begitu aware akan produk smooth fluid yang dihasilkan oleh Pertamina. Yeah. Jadi sebelum itu mungkin saya akan ilustrasikan dulu ya Bu. Jadi di salah satu kegiatan Pertamina itu ada yang di downstream, ada yang di upstream. Kalau di downstream kita biasa menemukan produk Pertamina seperti Pertamax series, kemudian Pertadex series, dan juga Pertalite ataupun turunan-turunannya seperti LPG, kenal umum ya Bu, LPG, kemudian bright gas segala macam. Nah, di sisi lain ada yang kegiatan yang dinamakan dari upstream, itu adalah kegiatan pengeboran. Biasanya kebanyakan orang tahunya adalah kegiatan pengeboran eksplorasi untuk mendapatkan minyak ya dari lokasi formasi yang memang biasanya lokasinya adalah di remote area atau area-area yang memang terpencil. Nah, salah satu kegiatan eksplorasi itu adalah kegiatan pengeboran eksplorasi. Pengeboran eksplorasi itu layaknya seperti kita ilustrasikan pengeboran kalau kita mengebor sumur air di rumah ya Bu ya. Itu pasti memerlukan bantuan fluida selama kegiatan pengeboran berlangsung. Kalau sumur air biasa yang di rumah itu pasti membantu fluidanya adalah dengan air biasa. Jadi ketika mengebor hanya tinggal dialirkan air supaya mata bornya tidak overheat. Kemudian setelah dilakukan pengeboran, airnya bisa mengangkat sisa-sisa batuan yang dibor oleh mata bor sehingga tidak stuck ya, tidak macet gitu ya. Hal yang sama juga terjadi di kegiatan eksplorasi minyak. Jadi karena kita eksplorasi minyak, kedalamannya lebih tinggi, kemudian formasinya juga lebih reaktif di tanah, akhirnya membutuhkan yang disebut fluida yang biasa disebut adalah lumpur pemboran. Nah, lumpur pemboran itu ada yang basisnya air, ada yang basisnya minyak. Biasanya kalau basisnya air itu untuk kedalaman-kedalaman yang relatif masih konvensional. Nah, mungkin sekitar kedalaman yang di awal-awal ya Bu, sekitar 50 meter sampai dengan 100 meter gitu, mungkin masih bisa digunakan lumpur pemboran atau water basement. Nah, untuk yang dalam sampai dengan 1000 meter, 2000 meter, 3000 atau bahkan sampai 4000 meter pernah ada, itu wajib menggunakan lumpur pemboran berbasis minyak. Biasanya seperti itu. Nah, lumpur pemboran berbasis minyak ini 70 sampai dengan 80% adalah base fluid atau fluida dasar yang berbasis minyak. Makanya disebut ada base fluid. Nah, base fluid inilah yang diteliti oleh Pertamina untuk bisa kita produksi di dalam negeri, dan alhamdulillah pada saat periode 2005 sampai dengan 2009 riset itu berjalan dan kita bisa menghasilkan base fluida tersebut yang kita beri nama smooth fluid. Jadi smooth fluid itu juga ada doanya juga di sana Bu. Oh gitu. Betul. Jadi smooth fluid ketika itu penemu kita para senior kita ya Bu ya, dari EP ataupun dari R&D sendiri mendoakan dengan memberi nama itu smooth fluid karena artinya smooth, lancar, fluida yang melancarkan. Jadi itu adalah sematkan doa dari para senior kita dengan nama smooth fluid itu. Jadi namakan smooth fluid, harapannya bisa membantu memperlancar kegiatan eksplorasi pengeboran. Lebih kurang seperti itu. Inisiasi produk ini kapan? Ya tadi ya 2005 itu. 2005 betul. 2005. Berapa tahun tuh sampai dapat produk yang bisa dipakai itu? Jadi kalau tahun 2005 saya juga masih kuliah ya Bu ya. Jadi memang saya melihat para senior dengan referensi dari laporan-laporan yang sudah ada. Jadi sejak 2005 diteliti, itu baru pertama kali diimplementasinya itu sekitar 2008. First implementasi 2008 di Mei 2008 dan 2009. Nah, itu berarti butuh waktu sekitar 4 tahun Bu untuk mengeksplorasi. Karena waktu itu benar-benar basic blanknya dari awal. Kalau saya menapak tilas historical laporannya,
dan melakukan percobaan banyak sekali tuh. Jadi pada saat 2008 itu juga mendapatkan satu improvement lagi, karena waktu pada saat awal ngeriset itu para senior itu meriset viskositasnya masih kental sekali. Gitu. Jadi ada kesan impresi yang memang kok kenapa kental, ini harus diencerkan. Jadi perlu seperti itu, dan di akhir di 2009-2010 lah itulah prototipe produk komersial terbaik dari Smooth Fluid yang berasal dari RO5 Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya salim kebajikan. Kami dari podcast Bicara Iptek senantiasa ingin memberikan informasi terkini terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaik. Saya ingin mengajak kepada para pemirsa untuk terus mengikuti dan membantu untuk mengembangkan keberadaan podcast ini menjadi lebih handal dan terpercaya. Untuk itu kami mengundang kepada Bapak Ibu sekalian untuk ikut berpartisipasi di dalam pengembangan podcast Bicara Iptek ini. Anda bisa melakukannya dengan cara sangat mudah, yaitu dengan mendapatkan electronic book warna-warni katalis merah putih yang ditulis oleh Insinyur Yana Meliana dan tim PT Pertamina. Buku ini tidak hanya diperuntukkan untuk mendapatkan wawasan baru terkait bidang katalis untuk mendukung BMBM, tetapi juga sekaligus untuk mendukung pengembangan podcast Bicara Iptek di masa depan. Setiap pembelian buku ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan podcast Bicara Iptek dan juga sekaligus memperluas wawasan para pemirsa terkait dengan bidang katalis. Segera dapatkan buku warna-warni katalis merah putih karya anak bangsa. Link pembelian buku dapat diperoleh pada deskripsi video ini. Terus di riset terus ya untuk menghasilkan produk terbaik ya. Betul. Jadi pada saat riset awal itu, implementasi awal itu juga sempat satu kali untuk dioptimalkan kembali untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan karena waktu itu juga dihasilkannya di Balikpapan, itu juga yang menjadi dasar kenapa namanya adalah 05. Smooth Fluid 05 atau SF05. Karena berasal dari RO5 Balikpapan kala itu. Seperti itu. Permasalahan apa ya selama pengembangan ini ya? Pengembangan riset pengembangan SF05 itu. Ya, Bu, betul. Ketika selesai implementasi 2010 itu kan, itu hanya internal Pertamina. Jadi waktu itu hanya yang mau mengaplikasikan adalah Pertamina EP ya, kala itu masih Pertamina EP yang tapi areanya di Pertamina yang ada di Sangatta waktu itu seingat saya. Nah itu untuk mendobrak selain Pertamina itu customer selain Pertamina itu butuh implementasi, bukti kesuksesan implementasi. Jadi itu yang akhirnya dimaksimalkan ketika implementasi di Sangatta tersebut yang berhasil menghasilkan SF05. Nah kala itu barulah di tahun 2000 periode 2011-2012 itu mau pertama kali diimplementasikan ke Faiko Indonesia. Kala itu masih Faiko Indonesia. Kalau sekarang sudah namanya Pertamina Hulu Sanga-Sanga. Kalau itu Faiko Indonesia mencoba kita memasukkan Smooth Fluid SF05. Jadi challengingnya seperti itu. Jadi mereka memvalidasi uji coba kita yang di Sangatta, kemudian mereka memvalidasi kilang kita yang ada di Balikpapan, berkunjung, memvalidasi bagaimana teknik logistik, segala macam. Jadi challengingnya adalah karena ini adalah bahan yang cukup kritikal buat teman-teman di upstream. Akhirnya mereka melakukan banyak hal, dari mulai surveillance ke kami, memastikan kualitasnya bagus, dan implementasinya pada saat implementasi pun minta di witness dan didampingi oleh tenaga ahli, Bu. Waktu itu kita sampai hire tenaga ahli dari Lemigas, Bu. Jadi kita bawa peneliti senior yang ada di Lemigas sebagian eksploitasi gitu. Mungkin saya ingat waktu Pak Cawahyudi ya waktu itu ya. Jadi kita ke sana untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada masalah dengan menggunakan Smooth Fluid karena ini sudah didesain, sudah dirancang, dan sudah diimplementasikan perdana, dan kemudian sudah dipastikan bisa bekerja sesuai yang diinginkan oleh Faiko Indonesia. Itu challenging yang untuk meyakinkan pada saat awal itu riset. Ya tentu ya, bisa terbayangkan. Ini kan kalau
sebelumnya kan udah ada Smooth Ya. Fleet dari produk lain mungkin, Betul. perusahaan lain ya. Betul. Nah itu apa nih untuk menggantikan itu yang sulitnya. Iya. Itu diperlukan. Ini kan sebenarnya produk dalam negeri, Iya. TKDN-nya tinggi. Iya. Nah itu diperlukan bantuan ini enggak apa namanya pemerintah atau silakan Iya, diceritakan aja. jadi Smooth Fleet yang dihasilkan oleh Pertamina di SF05 itu sudah mendapatkan sertifikasi TKDN juga. Dan TKDN-nya yang di Balikpapan itu relatif tinggi sampai dengan 75%. Nah, bantuan bukan saya bilangnya adalah dukungan ya. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini SKK Migas memang sudah ada ketentuan dalam hal pengadaan barang dan jasa di kegiatan kegiatan migas eksplorasi salah satunya termasuk yaitu dalam hal pengadaan barang dan jasa meliputi pengadaan biaya ataupun beban untuk biaya pengoboran. Elemen salah satunya adalah biaya lumpur. Nah, di biaya lumpur itu dengan melalui PTK 007 yang sama memang ada klausul untuk mengupayakan produk yang memiliki TKDN lebih dari 40%. Lebih 40% untuk diharapkan digunakan produk dalam negeri dibandingkan menggunakan produk dari impor. Nah, kemudian ada stratifikasi setelah revisi yang sekarang itu ada stratifikasi Bu dari kemudian 40% diutamakan, kemudian turun ke angka 25%, ada yang jadi ada klausul. Yang pertama adalah 40% itu wajib pakai. Kalau 25% untuk himbauan untuk dipakai dan terakhir batas minimumnya adalah di level 10%. Setelah itu barulah kalau memang tidak ada juga baru kompetitor bisa digunakan istilahnya tanpa sudah mengakomodir TKDN tadi Bu karena memang tidak ada akhirnya bisa digunakan produk lain. Yang kami harapkan seperti itu sebenarnya waktu pada saat itu. Tapi karena perbedaannya adalah Smooth Fleet ini masuk dengan barang yang sudah ada duluan kompetitor impor. Berbeda kalau misalkan kita masuk kita duluan. Ya, Nah, itu ini dia, bedanya ya. itu. Nah, karena ini sudah ada, akhirnya masuknya selain performance, kita melihat dari efektivitas supply dan produksi yang akhirnya menghasilkan competitive price. Jadi biasanya competitive price yang kita sodorkan. Karena kalau itu harganya luar biasa Bu. Sebelum ada Smooth Fluid itu biasa kompetitor itu bermain di angka $200 sampai $300 per barrel. Smooth Fluid masuk kala itu di sekitaran 140 150. Bisa terbayang kalau misalkan sampai dengan saat ini kita nggak menghasilkan Smooth Fluid, berarti kegiatan eksplorasi drilling kita masih dikuasai oleh produk asing. Dan ya dengan adanya ini, dengan competitive prices yang didapat, mendapatkan saving cost dari sisi user, kemudian dari sisi negara juga sebenarnya mendapatkan saving di situ. Jadi kita benar-benar mendapatkan, harapkan saling kolaborasi lah antara kami selaku produsen si Pertamina dan juga dari SKK Migas ataupun dari regulator pemerintah dalam hal ini untuk mendukung produk-produk yang memiliki TKDN. Sampai saat ini untuk pengeboran minyak di Indonesia nih, utamanya di Indonesia memakai Smooth Fluid atau masih ada yang memakai dari luar gitu? Ya, jadi data terakhir di 2022 dan di 2023 Smooth Fluid itu di 2022 sudah 71% dari market share. Dan yang paling besar kemarin di 2023 Bu, itu kita bisa di angka 80-an %. Naik terus. Karena kita sudah tahun lalu itu kita sudah liftingannya realisasi bisa 200-an ribu barrel per tahun. Nah, untuk mencapai itu juga ada beberapa yang harus dilakukan. Jadi kita tidak hanya selesai pada saat 2010 kemudian selesai seperti itu saja ya Bu Yana ya. Jadi ada challenge yang diberikan oleh user untuk mencoba implementasikan di offshore dan juga laut dalam. Nah, akhirnya kita lahirkan produk yang berikutnya yaitu SF02 ya. Smooth Fluid 0202 berasal dari RU22 Dumai. Jadi namanya SF02 Dumai yang bisa punya power point sampai dengan di bawah dari -33.
Nah, ya, Pertamina produksi juga. Pertamina produksi juga, dan itu sudah diimplementasikan di tahun 2015 di field jangkrik yang miliknya ini Indonesia. Betul. Selepas itu diminta juga untuk yang high flash point juga, dan minta khususnya pada yang produksi di Jawa. Nah, ini pada saat itu kita juga dari periode 2015-16 ya kita mulai sampai dengan akhirnya kemarin 2020 berhasil. Kita berhasil menghasilkan juga smooth fluid yang ada produksinya di RU4 Cilacap. Yang kita namakan SF04 Cilacap. Iya, itu bagaimana itu? Berarti mungkin kurang dari RU5 sehingga dari RU4 atau memang kualitasnya lebih baik atau bagaimana? Betul. Jadi secara spesifikasi ada spesifikasi yang beberapa customer minta lebih diutamakan dalam hal PowerPoint ya, karena untuk kegiatan pengeboran eksplorasi laut dalam yang memang belum bisa dipenuhi oleh SF05. Kami sudah mencoba untuk mencari bagaimana bisa menghasilkan yang spek yang diminta di Balikpapan, mungkin karena konfigurasi kilang Pertamina ini memang berbeda-beda ya Bu, ada yang jadi kita mencari peluang konfigurasi kilang yang lain yang ada dan yang bisa dihasilkan ternyata di Dumai. Di Dumai itu karena bisa menghasilkan lubrikan grade 3 karena kita bisa menghasilkan yang power point-nya bisa di bawah -33 gitu. Nah, itu kita eksplorasi juga waktu saat itu Bu, mengeksplor ya teman-teman di refining mana yang bisa dioptimalkan kembali stream-streamnya, nah kita dapatkan di sana. Terus yang di Cilacap pun sama juga. Jadi kita Cilacap itu juga panjang Bu, dari 2016 sampai bisa mendapatkan prototipe terbaik itu 2020, berarti 4 tahun juga. Dan first implementasinya dia di 2022. Jadi Luar biasa. selain masalah demand, tapi juga masalah spesifikasi. Jadi ya harapannya dengan akhirnya dengan ada 3 itu, dengan di Balikpapan, di Dumai dan di Cilacap bisa mengakomodir kebutuhan di Indonesia. Iya. Seperti itu. Wah, smooth fluid ini suatu produk ini juga ya bisa mengenerate margin ya untuk Pertamina ya. Betul. Mungkin ada punya angkanya nggak? Tapi kalau nggak apa-apa kalau nggak catat. Tapi kalau misalnya tahu angkanya sampai berapa keuntungannya itu? Iya. Paling roughly ya Bu, karena sampai dengan saya tadi sampaikan kalau misalkan tahun lalu itu sekitar 4.000 barrel atau 200.000 barrel ya Bu ya. Itu kita mendapatkan edit value marginnya itu bisa sekitar 20-30 secara korporasi Pertamina secara korporasi sekitar $30 per barrel secara PT Pertamina Persero dan juga subholdingnya sekitar 30, berarti kalau dikalikan 200.000 berarti sekitar 6 juta ya Bu ya, 6 juta US dollar per tahun. Nah, itu luar biasa ya marginnya dibandingkan, tapi itu juga mesti dilihat itu dari sisi aspek Pertamina, dari aspek user dengan menggunakan base fluid yang lebih competitive price dan juga performance-nya bagus, mereka juga mendapatkan saving Bu ternyata. Jadi savingnya apa yang mereka lakukan? Savingnya adalah pengeboran bisa dilakukan lebih cepat. Karena dengan SF ini bisa beberapa ada yang menggunakan sebutannya itu ROP ya. ROP, rate of penetration, dari dalam hal pengelolaan pemboran itu dengan laju pengeboran yang cepat dalam tuh. Jadi bisa mencapai target depth lebih cepat. Dan dengan target depth lebih cepat berarti biaya overall cost-nya eksplorasi lebih cepat. Karena kan harusnya misalkan kategorinya adalah sekitar 21 hari, bisa diselesaikan dalam 14 hari, mereka rata-rata mungkin bisa savingnya di 7 hari. Nah itu kan adalah saving cost juga dari aspek situ. Dan yang terakhir negara ini juga saving sebenarnya dalam kacamata perspektif kalau dibandingkan dengan kompetitor dari import ya. Jadi kan masih ada disparitas harga itu, kami dengan kompetitor itu rata-rata sekitar 40 sampai 50 US dollar per barrel. Jadi savingnya itu di situ juga. Jadi saving dari kami dapat margin, teman-teman user dapat saving dalam hal total time of exploration. Kemudian negara sebenarnya saving dengan tidak harus mengeluarkan biaya
dengan membelanjakan produk impor seperti itu. Ya, luar biasa betul. Salah satu contoh produk yang berhasil ya, maksudnya Iya, berhasil dalam segala hal ya, juga untuk menaik para penelitinya pun berhasil ya untuk meningkatkan gitu ya, betul. meningkatkan tadi keuntungan Iya, tadi ya, iya, seperti betul. itu. Eh, s- Kalau kita melihat secara global, ini kompetitif mana sih yang kompetitif untuk smart fluid itu apa saja gitu, dan perbandingannya kita bicara dengan kualitas dari ke Iya, kualitas ya, iya. seperti itu. Betul. Silakan ceritakan. Kalau dari sisi berbicara produknya ya Bu ya, barangnya ya, sebenarnya smooth plate itu sudah awal itu kita mendesain itu sebisa mungkin customer itu tidak ada terlalu banyak modifikasi atau perubahan dengan hanya mengganti base fluidnya. Itu key point di awal. Jadi kita mengejar spesifikasi common yang memang dibutuhkan, yang umum dibutuhkan di kegiatan eksplorasi pemboran. Makanya itu adalah layer smooth fluid SF05. Nah, di beberapa produksi terakhir ada permintaan untuk menstabilkan flash point-nya. Jadi saat ini produk smooth fluid Pertamina baik yang di Balikpapan, Dumai maupun di Cilacap itu semua flash point-nya pasti di atas dari 80 derajat Celcius. Flash point itu menjadi penting karena ketika saat ini kegiatan di eksplorasi itu mulai tidak hanya daerah yang kondisi yang konvensional. Jadi mulai ke high temperature. Jadi ketika di bawah formasinya sudah mendekati angka 150 sampai dengan 200 derajat Celcius, ketika dibawa ke permukaan dengan ketemu udara bebas itu ya, di atas itu bisa di angka 80 sampai dengan 90 sampai dengan 95. Dalam kondisi itu base fluid yang di atas 80 lakukan dicek di fondasi formasi lumpur, flash point-nya bisa di atas 100, jadi masih aman. Jadi sekarang kita udah memastikan untuk produk kita ini smooth fluid series sebutnya ini sudah bisa digunakan untuk mengantisipasi kegiatan eksplorasi yang di high temperature. Ini kan produk bagus ya, tentu, dan banyak ya, ada produknya di Pertamina di Indonesia gitu. Tentu ada yang ekspor enggak? Ya, silakan ceritakan. betul. Ekspor pertama kali justru ya itu cerita yang menarik ya Bu Ya, ya. silakan ceritakan. Jadi Menarik nih. kita memiliki ekspansi kegiatan eksplorasi drilling itu melalui Pertamina International EP. Pertamina International EP. Sebutnya PIEP. PIEP. Nah, PIEP ini punya wilayah kerja operasi salah satunya di Algeria atau Aljazair. Nah, di Aljazair itu mereka beroperasi tidak hanya sendiri ya. Jadi dengan dengan membentuk perusahaan Pertamina Algeria EP. Jadi wilayah kerjanya ada di Aljazair dan di monitor juga oleh National Oil Company setempat, yaitu Sonatrach, dan juga ada partners dari mereka yaitu Repsol juga Bu di sana. Jadi Algeria EP. Nah, pada saat 2018 itu ada permintaan untuk teman-teman Pertamina Algeria EP di dua sumur terakhir, yaitu di MLNW 12 dan MLNW 9, MLC berapa ya? Di LMW 12 untuk tidak menggunakan base fluid berbasis solar. Karena Aljazair itu sampai dengan 2019 itu untuk pengeboran oilnya masih menggunakan solar atau diesel fuel. Nah, dipaksa menggunakan high performance water based fluid atau HPWBM atau HPWBF ya. Nah, drilling expert yang di sana sudah memiliki pengalaman tidak mengenakan dengan menggunakan HPWBM untuk kondisi formasi yang seperti di Gurun Sahara tersebut. Ini Gurun Sahara ya? Gurun Sahara Bu, betul.
Dan mereka meminta ke otoritas tempat, kayak kalau di kami di Indonesia seperti SKK Migasnya, di sana sebutnya adalah ARH atau sebutnya ARAJ. Nah, meminta dispensasi boleh menggunakan base fluid minyak atau base fluid oil based mat, tetapi menggunakan base fluid yang ramah lingkungan yang diproduksi oleh Pertamina. Dan kala itu adalah pilot project pertama. Dan kita diminta untuk ekspor si smooth fluid ini yang diproduksi dari Balikpapan untuk dikirim ke Aljazair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Podcast Bicara Iptek telah hadir dalam beberapa episode. Kami akan tetap menjunjung tinggi bagaimana perkembangan iptek di tanah air. Saat ini saya sebagai host podcast Bicara Iptek sedang mencari para peneliti, perekayasa, periset, dosen, bahkan mahasiswa untuk memperkenalkan inovasi-inovasi yang dimiliki kepada para pemirsa yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menjadi narasumber pada podcast Bicara Iptek, Bapak Ibu sekalian bisa memperkenalkan inovasi-inovasi kepada pemirsa yang sangat beragam. Podcast Bicara Iptek adalah sebagai wadah untuk mensosialisasikan hasil-hasil penelitian, perekayasaan dari para peneliti. Jika Anda tertarik untuk berbagi wawasan dan mensosialisasikan hasil-hasil penelitian, inovasi iptek kepada pemirsa, Bapak Ibu sekalian bisa mengirimkan ke email yang tertera pada deskripsi video ini. Bentar ya, ini kan Aljazair itu lokasinya kan dekat dengan ini juga ya, kilang minyak sekitarnya ada di Paris ya. Iya, betul. Spanyol gitu. Betul. Sebenarnya kenapa sampai memilih ini nih Indonesia nih, smooth fluid dari Indonesia? Ya, itu yang sebenarnya waktu pada saya ke sana juga menjadi pertanyaan kami, Bu. Kenapa lokasinya berdekatan tapi tidak kompetitor itu tidak masuk ke sana? Lebih kalau ketika kami ke sana tuh kayaknya ternyata memang masalah biaya pasti, karena menggunakan asumsi mereka menggunakan solar itu murah karena kan solarnya masih solar atau diesel fuel disubsidi oleh negara Algeria tersebut. Nah, jadi dan belum ada awareness untuk menggunakan base fluid yang lebih ramah lingkungan. Barulah pada saat 2018 awareness itu diminta langsung ke Pertamina, bukan ditunjuk ke yang lain-lain yang sudah lama. Ya karena Pertamina punya pengalaman menggunakan base fluid SF, itulah yang kita sodorkan. Jadi yang lain-lainnya itu tidak memberikan awareness ke local authority atau yang ada di Aljazair. Barulah ketika diminta kita untuk menggunakan tadi ya, selain diesel fuel, karena kita punya pengalaman SF, diminta kita untuk bawa ke sana. Jadi satu-satunya perusahaan eksplorasi migas di Aljazair yang memberikan awareness. Nah itu mungkin ya, awareness-nya itu ya, bahwa base fluid menggunakan diesel fuel itu berbahaya, hanya Pertamina. Jadi selama ini perusahaan lain abai terhadap negara tersebut. Jadi karena itu tadi kami diberikan endorse untuk masuk dari produk smooth fluid dikirim ke sana untuk bisa digunakan. Hanya mungkin kritikalnya adalah bagaimana mengirimkannya. Iya gitu. kan jauh itu. Itu kan bagaimana mengirimkannya. Jadi pada saat itu yang membantu mengirimkannya adalah teman-teman dari Pertamina Lubricant. PT Pertamina Lubricant punya jaringan yang sudah cukup handal untuk mengirimkan pelumas mereka ke luar negeri dan punya koneksi dari sisi vessel dan forwarder. Jadi yang membantu adalah Pertamina Lubricant. Kita mengirimkan lebih kurang sekitar 4.000 barrel, Bu. 4.000 barrel itu dikirim dengan kargo sekitar kurang lebih 30-an isotank. Jadi beriringan bergantian itu, jadi bergantian. Oh gitu. Jadi ya kan lumayan, Bu, ada satu isotank yang lebih kurang sekitar 100 barrel kan. Dari itu. Nah, itu juga tantangan dan alhamdulillah bisa lancar gitu ya, tanpa ada kendala tertahan di custom tertentu. Jadi bisa lancar sampai dengan bisa di deliver ke lokasi di MLN lokasinya Pertamina Algeria B
atas dasar itulah kita benar-benar sampai sekarang mungkin masih dikenang sebagai perusahaan yang masih yang aware ya, karena Iya. sampai dengan saat ini pun saya nggak melihat mereka menggunakan base fluid lain yang selain Pertamina punya untuk digunakan pengganti diesel fuel. Seperti itu, Bu. Iya, luar biasa itu. Iya. Jadi apresiasi buat seluruh fungsi-fungsi terkait yang kala itu membantu SF bisa ekspor ke Algeria dari pada saat itu masih direktorat marketing and trading, kala itu sekarang sudah holding commercial and trading. Kemudian juga dari kilangnya sendiri RW5 Balikpapan yang bisa memproduksi produk yang dengan sangat-sangat bagus kualitasnya, dan juga dari Pertamina International EPE sendiri yang mempercayakan kita untuk bisa mengimplementasikan ke sana, dan semua hal otorisasi di Algeria juga dari sisi Sonatrachnya juga sangat support. Jadi banyak yang tidak terlihat di belakangnya, Bu, tapi Iya. memang itu adalah hasil kerja keras semua pihak sebenarnya. Iya. Kami peneliti sama beberapa yang melakukan witness langsung ke sana itu lebih ke monitoring dan pelaksanaan saja. Tapi di balik itu pasti ada support dari dukungan dari manajemen. Kualitas bagus ya, maksudnya sampai sekarang masih dipakai, tidak ada ini gitu masalah Iya. yang berarti untuk. Betul. Jadi kalau kualitas memang pengeboran itu pada saat dipakai pada saat pengeboran saja. Jadi kalau tidak ada pengeboran memang tidak digunakan. Tapi pada saat pengeboran terakhir yang kita pakai di Aljazair itu memberikan dampak yang positif lah dalam hal aspek health, Bu. Iya. Jadi bisa dibandingkan dengan diesel fuel kalau di Aljazair. Aspek BTX-nya rendah, kemudian aspek kandungan sulfurnya rendah, jadi mereka pun bisa baru kali kayaknya mereka menggunakan, karena dulu itu mereka tuh biasa selesai pengeboran diesel fuel udah selesai, nanti minta lagi diesel fuel yang baru. Nah di pakai SF ini kemarin mereka setelah selesai satu sumur kemudian bisa direcovery, dan masih bisa digunakan untuk di sumur berikutnya. Jadi yang tadi berarti kan sebenarnya dari sisi biaya mungkin yang logistik mungkin akan kesannya mahal gitu ya. Tapi bisa dipakai lagi ternyata ya. satu kali pengadaan 4.000 barel itu bisa untuk 2 sumur. Nah itu ya kan savingnya yang mereka lakukan itu juga. Gitu jadi aspek-aspek hal-hal yang kayak gitu yang mungkin harus mulai di explore lebih dalam, hingga tidak hanya harganya lebih mahal kemudian tidak jadi pakai, tidak demikian, ini karena efeknya bisa memberikan benefit yang di posnya masing-masing. Iya, betul. Tolong dijelaskan ini nih dengan tema tadi, apa yang dimaksud keseimbangan antara inovasi produk baru dengan penyediaan technical support produk existing itu. Iya, betul. Tema. Iya, kenapa memang tema itu ya, Bu, ya mungkin yang bisa saya share karena sebagai seorang peneliti yang sudah di Pertamina sejak tahun 2010, berarti saya sekarang di Pertamina sudah 14 tahun. Spesialisasi seorang peneliti itu memang diperlukan dengan melalui ketekunan dalam membidangi suatu bidang tertentu, tidak bergerak-gerak. Artinya memang bidangnya di petrochemical atau memang bidangnya di katalis atau mungkin bidangnya di bagian fuel atau biofuel. Nah, ketika seorang peneliti kemudian melakukan invensi pertama kali ketika saya ambil contoh smooth fluid tadi ya di awal, menggantikan produk impor supaya bisa melakukan saving dari sisi produksi, pemakai dan juga negara. Dan itu butuh waktu panjang untuk melakukan penelitian sampai dengan akhirnya bisa implementasi di 2009 dan 2010 pertama kali itu. Nah, perjalanan panjang akhirnya sampai bisa melakukan market share bisa sampai dengan 80%, itu adalah bentuk dari loyalitas kami seorang peneliti untuk mengawal.
karena setiap kita mengupayakan untuk dipakai di customer baru, terlalu di customer A, B dan C, itu pasti yang pertama diminta adalah technical supportnya gimana. Apakah ada yang bisa menjamin kualitas yang kami pakai ini memang bagus atau bisa layak digunakan. Yang layaknya katalis, mungkin kalau di katalis kan pasti kalau di Pertamina dengan menggunakan suatu lisensor tertentu, pasti kan meminta lisensor tersebut menghadirkan technical expertnya. Nah, technical expert yang dihadirkan pun bukan technical expert sembarangan. Ya memang sudah menekuni bidang tersebut mungkin bisa lebih dari 10 tahun. Dan hal itu akhirnya saya mencoba untuk mengawal terus nih produk ini. Karena suka atau tidak suka, kalau kita tidak melakukan pengawalan, karena yang kita mencoba menggantikan adalah produk kompetitor. Produk kompetitor pasti ada banyak yang terkait di situ. Jadi dalam masalah agensinya, atau mungkin ada dari pihak importir dan segala macam, yang mungkin akhirnya kita mulai sadari beberapa yang tadinya agen dari kompetitor akhirnya juga menjadi agen juga dari Pertamina. Ada bagian kayak gitu. Nah, untuk meyakinkan hal-hal tersebut bisa, memang kita perlu pengawalan dalam hal melakukan dalam hal produk yang sudah komersial. Ya, bukan berarti selepas kita komersial perdana 1-2 tahun sudah kita peneliti yang lain nih. Jadi yang berbeda yang saya coba approach di produk ini adalah kami tetap melakukan pengawalan, either hanya dalam bentuk presentasi, kalaupun mereka membutuhkan pengujian lanjutan atau minta dilakukan witness bersama, itu tetap kita lakukan sambil kami melakukan riset yang lain. Jadi ada pos-pos yang memang harus kami sediakan waktunya untuk mengawali. Jadi itulah bentuk keseimbangan. Jadi tidak melupakan produk yang sudah komersial, yang sudah dilakukan oleh peneliti, tapi di satu sisi juga tetap mencari atau melakukan riset di produk baru. Karena tidak mungkin juga seperti yang Smoothfluid ini, Bu. Ide baru datang dari produk lama. Produk lama diimprove, muncul SF02. Ide baru datang lagi di produk tersebut, ya akhirnya muncul SF04. Yang terakhir ini juga kami juga ada lagi ini challenge-nya gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu akhirnya bukan berarti kita tidak mengabaikan meneliti produk baru, tapi kalau produk yang existing saja belum mencapai 100% market share-nya, ini layaknya mungkin kita perlu kawal gitu, sampai dengan dia mendapatkan establish gitu ya, sampai dengan at least 80% 20% barulah bisa kita berikan ke fungsi-fungsi di seperti marketing itu ya, sudah mulai familiar gitu, seperti itu. Jadi artinya kalau ada pun produk baru kita nggak bisa tinggalkan ya, tetap harus dikawal terus sampai sampai pemasarannya juga sudah dipasarkan, tetap karena itu yang berbeda antara produk yang sifatnya komoditas dan specialties produk. Karena ya sama seperti kita membeli Bu, kayak membeli suatu kendaraan gitu kan, pasti kita tanya juga gimana sih layanan purna jualnya atau service-nya di mana, ada teknisi bengkel gitu, ada di mana aja, dekat dengan rumah saya atau tidak, atau ya ada bengkel yang bisa dipanggil kalau suatu waktu saya ada masalah. Jadi itu memang harus dilakukan untuk suatu produk ini, dan itu yang saya lakukan karena saya berkaca ini dari pengalaman saya waktu sebelum kerja di Pertamina. Yaitu saya kerja di perusahaan glasur keramik yang customer tertentu diberikan 1-2 produk spesialis. Jadi ada masalah dengan apapun di pabrik tersebut, jadi dia ada spesialis yang bisa ditanya-tanyakan. Masalahnya kenapa, bisa diimprove, bisa dicari kayak gitu. Jadi
mencoba membangun itu, dan biasanya karena bisnisnya berbeda jauh dengan bisnis BBM. Kalau bisnis BBM dengan sudah melakukan SPBU, menghadirkan di SPBU dan tanpa ada kekosongan di stok di SPBU, itu kan bentuk after sales service-nya Pertamina bagi BBM. Nah, bagi produk ini adalah bentuknya bagaimana kita bisa meyakinkan produk ini sampai dengan implementasi dan pada akhirnya bisa memberikan saving cost bagi atau bentuk-bentuk efisiensi yang didapatkan oleh customer. Begitu customer sudah mendapatkan itu, feel nyamannya, baru itu bisa lepas gitu. bisa lepas. Sampai itu belum mendapatkan kenyamanannya, ya masih kita bantu. Iya kan kompetitor banyak, Betul. jadi tetap aja masih bisa pindah ya kalau Yes. misalnya belum tercapai tadi ya. Betul. Ada suatu kasus kalau misalkan kompetitor karena dari import butuh waktu untuk menghadirkannya, sementara customer itu butuh cepat, ada kejadian insiden yang disebut loss circulation. Mereka langsung minta Pertamina ada stok smooth fluid nggak ya? Kalau nggak saya pakai dulu nih, karena saya lagi ada kejadian loss circulation. Nah itu hal-hal Segala tersebut macamnya tuh harus harus siap gitu. Itu Bu. Siap, Harus ya. siap. Jadi ya beberapa mungkin itu Ibu, jadi kayak harus tetap mesti dikawal gitu. Iya betul, menarik sekali nih. Ada produk lain yang ini yang mirip-mirip yang sedang di ini. Ya, jadi produk lain yang sedang diteliti untuk smooth fluid ini sebenarnya bersumber lagi ada triggernya, ada pemicunya, yaitu ke depan beberapa dari regulasi untuk membatasi dalam hal melakukan kegiatan dumping limbah di lokasi, dumping onsite. Dumping onsite bisa dilakukan itu kalau memang kandungan hidrokarbon petroleum yang ada dari limbah tersebut sudah di bawah dari 0,0% atau spesifiknya itu di 0,11% di bawah itu. Nah, itu masih mengkaitkan ke petroleum hidrokarbon. Nah, petroleum hidrokarbon kalau pada saat limbah kegiatan eksplorasi pasti kan bersumber dari base fluid. Yeah. Nah, karena base fluidnya masih petroleum hidrokarbon, kami saat ini lagi mencoba menjajaki bahan baku untuk menghasilkan smooth fluid tapi dari nabati. Dari nabati. Nah, karena di satu sisi di kegiatan industri fuelnya sendiri penggunaan nabati di biosolar ataupun solar gitu kan. Sawit ya ini ya. Sawit. Itu ada limitasi dalam hal blending. Mungkin tidak akan bisa mendapatkan performanya sama kalau menggunakan 100% menggunakan dari fatty acid methyl ester. Dan memang harus hidrogenasi. Akhirnya disebut dengan hydrotreated vegetable oil atau HVO. Nah, HVO sendiri masih memiliki kendala dalam hal serapan pasar karena mungkin dari sisi biaya operasinya yang lebih tinggi dibandingkan biaya operasi menghasilkan diesel fuel. Akhirnya harga di end usernya pasti lebih tinggi dibandingkan biosolar umumnya. Nah, delta harga yang tinggi tersebut tidak terlalu jauh kalau digunakan sebagai base fluid untuk pengoboran. Ya, nah dari berkaca dari itu kami mencoba mengeksplor, kami masih meneliti potensi untuk menghasilkan smooth fluid yang berbasis dari nabati sawit tersebut, Bu. Supaya bisa comply terhadap regulasi yang memang ke depan tidak boleh melakukan dumping yang selama masih pakai petroleum. Nah, potensi itu kita coba siapkan dari sekarang untuk nanti suatu saat ketika ada kegiatan eksplorasi di yang lapangan giant, lapangan raksasa gitu ya, salah satunya seperti Masela, itu sudah bisa kita siapkan lebih awal. Jadi itu yang kita siapkan. Antisipasi ya. Sudah antisipasi 2030 sudah kita lakukan dari sekarang. Kalau memang nanti makin ketat, ya memang salah satu alternatifnya menggunakan basis nabati untuk smooth fluid. Saat ini masih belum ada namanya. Bahasa inilah salah satu contoh ini ya.
contoh penelitian, Ya. mulai dari penelitian awal sampai produksi sampai after sales service dan Iya. dan lain yang berhasil ya, untungannya juga banyak. Terakhir ada ini closing statement misalnya dari Pak Rinjan. Iya, kalau dari saya pribadi sebagai seorang peneliti, peneliti yang handal tentunya peneliti yang memiliki jiwa ketekunan yang sangat mendalami ya. Karena tanpa ketekunan dan kegigihan menghadapi hal teknis seperti percobaan di laboratorium pilot ataupun uji coba plant test dan di field trial di end user, tapi juga challengingnya adalah mengantisipasi regulasi arah bisnis perusahaan. Jadi selama peneliti masih sanggup untuk bisa meyakinkan bahwa apa yang diteliti dengan ketekunan itu memberikan benefit, mungkin tidak saat ini, mungkin juga tidak di tahun depan, tapi selama masih bisa meyakinkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun itu memberikan benefit yang sangat luar biasa, kami sebagai peneliti berharap kita diberikan wilayah atau istilahnya kebebasan untuk tetap bisa melakukan penelitian seperti apa yang kita pahami dan kita percaya bahwa produk yang kita teliti ini akan memberikan manfaat bagi perusahaan. Ya. Saya rasa itu dari closingnya saya. Terima kasih Pak Rinjan, menarik sekali pembicaraan kita. Demikian bicara iptek kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.